Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali atau melanjutkan kisah tentang perjalanan dakwah dari Sunan Kudus. Nah, bagaimana kelanjutan kisah yang kemarin? Monggo kita simak. Tapi sebelum disimak, saya ingatkan sedulurku sekalian, bagi panjenengan semua yang baru menemukan channel ini, silahkan menekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah terbiasa dan juga sudah subscribe, jangan lupa untuk memberikan like atau komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan atau share melalui media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus itu pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Seperti diketahui, rakyat Jawa banyak yang melakukan adat-adat yang aneh, yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, selamatan, neloni, dan lain sebagainya. Ya, Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual itu dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk Islam. Hal ini dilakukan juga oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Muria. Contohnya, bila seorang istri orang Jawa hamil 3 bulan, maka akan dilakukan secara selamatan yang disebut mitoni, sembari minta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir supaya tampan seperti Arjuna, jika anaknya perempuan supaya cantik seperti Dewi Ratih. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dalam bentuk Islam. Acara selamatan boleh terus dilakukan, tapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa, melainkan bersedekah kepada penduduk setempat. Dan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang, sedang permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan anaknya lahir laki-laki dan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf, dan bila perempuan seperti Siti Maryam, bunda Nabi Isa. Untuk itu, sang ayah dan ibu harus sering-sering membaca surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Quran. Sebelum upacara selamatan dilaksanakan, diadakanlah pembacaan layang ambiyok atau sejarah para nabi. Biasanya yang dibaca adalah bab Nabi Yusuf hingga sekarang. Acara pembacaan layang ambiyok yang berbentuk tembang Asmorodono, Pucung, dan lain-lain itu masih hidup di kalangan masyarakat pedesaan. Di Ponorogo juga masih marak ya. Untuk wilayah selatan, pembacaan layang ambiyok ini berbeda dengan cara lama. Pihak tuan rumah membuat sesaji dari berbagai jenis makanan, kemudian diikrarkan, hajatkan
oleh sang dukun atau tetua masyarakat, dan setelah upacara sakral itu dilakukan, sesajinya tidak boleh dimakan, melainkan diletakkan di candi, di kuburan, atau tempat-tempat sunyi di lingkungan rumah tuan rumah. Ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal, yaitu beliau mengundang seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun yang Hindu dan Buddha, ke dalam masjid. Dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus yang hendak mitoni dan bersedekah atas hamilnya sang istri selama 3 bulan. Sebelum masuk masjid, rakyat harus membasuh kaki dan tangannya di kolam yang sudah disediakan. Dikarenakan harus membasuh tangan dan kaki inilah banyak rakyat yang tidak mau, terutama dari kalangan Buddha dan Hindu. Inilah kesalahan Sunan Kudus. Beliau terlalu mementingkan pengenalan syariat berwudu kepada masyarakat, tapi akibatnya masyarakat malah menjauh. Apa sebabnya? Karena iman mereka atau tauhid mereka yang belum terbina. Maka pada kesempatan lain Sunan Kudus mengundang masyarakat lagi. Kali ini masyarakat tidak usah membasuh tangan dan kakinya waktu masuk masjid. Hasilnya sungguh luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi undangannya. Di saat itulah Sunan Kudus menyisipkan bab keimanan dalam agama Islam secara halus dan menyenangkan rakyat. Cara menyampaikan materi cukup cerdik ketika rakyat tengah memusatkan perhatiannya kepada keterangan Sunan Kudus, tetapi karena waktu sudah terlalu lama dan dikhawatirkan mereka jenuh, maka Sunan Kudus mengakhiri ceramahnya. Cara tersebut kadang mengecewakan, tapi disitulah letak segi positifnya. Rakyat jadi ingin tahu kelanjutan ceramahnya. Dan pada kesempatan lain, mereka datang lagi ke masjid, baik dengan undangan maupun tidak. Karena rasa ingin tahu itu demikian besar, mereka tak peduli lagi pada syarat yang diajukan Sunan Kudus, yaitu membasuh kaki dan tangannya lebih dulu, yang lama-lama menjadi kebiasaannya berwudu. Dengan demikian, Sunan Kudus berhasil menebus kesalahannya di masa lalu. Rakyat tetap menaruh simpati dan menghormatinya. Cara-cara yang ditempuh untuk mengislamkan masyarakat cukup banyak, baik secara langsung, melalui ceramah agama, maupun adu kesaktian dan melalui kesenian. Beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang mijil dan mas kumambang. Di dalam tembang-tembang tersebut, beliau titipkan ajaran-ajaran agama Islam. Sedulurku yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait upacara mitoni dan juga beliau Sunan Kudus, pencipta tembang mijil dan mas kumambang. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa triring ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.